Jika Anda ingin tahu seberapa lancar aliran rezeki Anda di bulan depan, jangan hanya melihat rekening bank Anda. Lihatlah isi laci-laci berantakan dan sudut-sudut tak terpakai di rumah Anda. Di sanalah sumbatan atau kelancaran rezeki Anda yang sesungguhnya bermula. Selamat datang kembali, para arsitek realitas. Mari kita jujur, di dalam rumah kita, bahkan mungkin di dalam kamar kita yang paling pribadi, hampir setiap dari kita memiliki sebuah sudut keramat atau laci terlarang. Sebuah tempat di mana kita menumpuk barang-barang yang tidak lagi kita pakai, namun kita merasa sayang untuk membuangnya. Mungkin itu adalah tumpukan baju lama yang sudah tidak muat, mungkin koleksi kabel pengisi daya dari ponsel-ponsel usang, atau mungkin hanya tumpukan strok belanja dan kertas-kertas tak berguna. Kita tahu itu berantakan, tapi kita selalu berkata, nanti saja dibereskan. Atau, siapa tahu, suatu saat nanti butuh. Bagaimana jika saya katakan, tong sampah tak terlihat yang Anda pelihara di sudut-sudut rumah Anda itu adalah sebuah jangkar getaran raksasa yang secara aktif menahan kapal rezeki Anda untuk berlayar? Bagaimana jika saya katakan, tindakan paling spiritual dan paling cepat untuk melancarkan rezeki bukanlah dengan berdoa lebih keras, tapi dengan membersihkan laci Anda. Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia yang tersembunyi di tempat yang paling tidak kita duga. Kita akan belajar tentang fisika getaran kerapian dan bagaimana tindakan sederhana membuang sampah bisa menjadi ritual manifestasi paling kuat yang Anda lakukan minggu ini. Diagnosis: rumah Anda adalah cerminan pikiran Anda. Dalam ilmu energi, ada sebuah prinsip yang berbunyi, sebagaimana di dalam, begitu pula di luar. Lingkungan fisik Anda adalah cerminan langsung dari kondisi mental dan getaran internal Anda. Rumah Anda adalah pikiran bawah sadar Anda yang terwujud dalam bentuk 3 dimensi. 1. Laci yang berantakan mencerminkan pikiran yang kacau dan tidak fokus. 2. Barang yang rusak tapi tetap disimpan mencerminkan toleransi Anda terhadap hal-hal yang tidak berfungsi dalam hidup. 3. Tumpukan barang tak terpakai mencerminkan energi yang stagnan dan keterikatan pada masa lalu. Energi, seperti air, harus selalu mengalir. Saat rumah Anda dipenuhi oleh barang-barang yang tidak lagi memiliki kehidupan atau fungsi, Anda sedang menciptakan genangan-genangan energi mati. Energi baru yang segar dan bergetaran tinggi, seperti peluang, ide, inspirasi, dan uang, akan kesulitan untuk masuk dan bersirkulasi di dalam ruang yang sudah sesak oleh energi stagnan. Membedah 3 jenis sampah getaran yang menolak rezeki. Mari kita identifikasi 3 jenis sampah getaran yang mungkin sedang Anda simpan tanpa sadar. 1. Sampah masa lalu, barang-barang tak terpakai. Ini adalah kategori terbesar. Pakaian yang sudah tidak muat sejak 5 tahun lalu, souvenir dari perjalanan yang bahkan Anda tidak ingat, hadiah dari mantan yang masih Anda simpan, buku-buku yang tidak pernah Anda baca. Getaran yang dipancarkan, aku masih terikat pada versi diriku yang lama. Saat Anda menyimpan baju yang kesempitan, Anda sedang mengafirmasi identitas, aku yang sekarang belum cukup baik. Dengan menyimpan barang-barang ini, Anda secara getaran menolak untuk melepaskan masa lalu, yang akibatnya Anda tidak pernah bisa sepenuhnya melangkah ke masa depan baru yang berkelimpahan. 2. Sampah rusak dan tidak sempurna. Barang-barang disfungsional. Ini adalah barang-barang kecil yang sering kita maklumi. Cangkir dengan retakan kecil, gunting yang sudah tumpul, pulpen yang tintanya sering macet, ponsel dengan layar yang sudah pecah. Getaran yang dipancarkan, aku pantas dan terbiasa dengan hal-hal yang tidak berfungsi sempurna. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Anda sedang melatih alam bawah sadar Anda untuk mentoleransi kerusakan dan ketidaksempurnaan dalam semua aspek hidup Anda, termasuk dalam aliran rezeki Anda. Anda memberitahu alam semesta bahwa Anda baik-baik saja dengan hal-hal yang setengah-setengah. 3. Sampah kekurangan, barang-barang jaga-jaga. Ini adalah kategori yang paling licik. Tumpukan kantong plastik bekas, kotak-kotak kardus kosong, botol-botol selai yang sudah dicuci,
Semua barang yang Anda simpan dengan alasan, siapa tahu nanti butuh. Getaran yang dipancarkan, aku tidak percaya pada masa depan. Aku mengantisipasi bahwa di masa depan, aku akan mengalami kekurangan, sehingga aku harus menyimpan semua sampah ini sekarang. Ini adalah deklarasi ketidakpercayaan yang sangat kuat kepada alam semesta. Anda sedang berdoa dan mempersiapkan diri untuk sebuah masa depan yang penuh kelangkaan. Dan alam semesta, sebagai pelayan yang patuh, akan membantu mewujudkan skenario itu agar persiapan Anda tidak sia-sia. Pergeseran paradigma, merapikan bukan beban, tapi ritual manifestasi. Mulai hari ini, berhentilah melihat kegiatan bersih-bersih atau merapikan sebagai sebuah tugas rumah tangga yang membosankan. Lihatlah itu sebagai sebuah ritual manifestasi yang sakral. Sebuah tindakan sadar untuk membersihkan jalur, melepaskan masa lalu, dan mendeklarasikan kepada alam semesta bahwa Anda siap untuk level kehidupan yang selanjutnya. Setiap kantong sampah yang Anda keluarkan dari rumah Anda adalah sebuah persembahan untuk masa depan baru Anda. Jangan pernah takut pada kekosongan. Kekosongan adalah rahim dari semua penciptaan. Panduan praktis. Detoks kelimpahan. 3 langkah. Bagaimana cara memulainya tanpa merasa terbebani? 1. Mulai dari 1 laci atau 1 kotak. Jangan mentargetkan untuk membersihkan seluruh rumah dalam 1 hari. Itu akan membuat Anda lumpuh. Ambil 1 langkah bayi. Pilih 1 area terkecil yang paling berantakan. Mungkin itu hanya 1 laci di meja rias Anda atau 1 kotak di atas lemari. Niatkan untuk membereskan hanya area itu saja hari ini. Kemenangan kecil ini akan menciptakan momentum getaran yang sangat positif. 2. Tanyakan 3 pertanyaan getaran pada setiap benda. Saat Anda memegang setiap benda dari laci atau kotak itu, jangan bertanya, apakah ini masih bisa dipakai? Tanyakan 3 pertanyaan yang lebih dalam ini. Pertanyaan 1. Apakah aku benar-benar mencintai benda ini? Pertanyaan kedua, apakah aku masih menggunakan benda ini secara rutin? Pertanyaan ketiga, apakah benda ini merepresentasikan versi diriku di masa depan yang lebih sukses dan bahagia? Jika jawaban Anda adalah tidak untuk ketiga pertanyaan itu, maka sudah saatnya Anda melepaskannya. 3. Lepaskan dengan memberkati, bukan dengan menyesali. Ini adalah kunci energinya. Saat Anda akan memasukkan sebuah barang ke dalam kantong donasi atau tong sampah, ambil jeda 3 detik. Ucapkan terima kasih. Pegang benda itu dan ucapkan dalam hati, terima kasih baju, telah menemaniku. Energimu sudah selesai melayaniku. Semoga kamu bisa menemukan pemilik baru yang akan lebih mencintaimu, atau kembali ke alam dengan damai. Tindakan ini mengubah getaran dari membuang karena tidak berharga, menjadi melepaskan ke dalam aliran karena siklusnya sudah selesai. Anda tidak memutuskan energi, Anda justru melancarkan sirkulasinya. Puncak kesadaran. Rumah Anda adalah papan visi 3 dimensi Anda. Setiap benda yang Anda pilih untuk ada di dalamnya adalah sebuah afirmasi fisik yang terus bergetar 24 jam sehari. Cangkir yang retak adalah afirmasi, aku pantas mendapatkan yang rusak. Tumpukan barang lama adalah afirmasi, aku terjebak di masa lalu. Ruangan yang rapi, bersih, dan hanya berisi barang-barang yang Anda cintai adalah afirmasi, aku hidup dalam keindahan, keteraturan, dan kelimpahan. Kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang Anda miliki. Ia diukur dari seberapa selaras energi dari barang-barang yang Anda pilih untuk miliki. Lebih baik memiliki 10 benda yang Anda cintai dan bergetar tinggi daripada 100 benda yang menguras energi dan menahan Anda. Tantangan untuk Anda akhir pekan ini, pilih saja 1 laci, 1 rak buku, atau kumpulkan 1 kantong baju yang tidak lagi Anda pakai. Lakukan ritual detoks kelimpahan ini. Kosongkan, niatkan, dan berkati. Lalu rasakan bagaimana energi di rumah dan di dalam diri Anda terasa lebih ringan, lebih lapang, dan lebih siap untuk menerima.